Hai Sobat Satwa, ketemu lagi di program Satwa Kita. Udah kelihatan ya kita mau bahas apa episode kali ini? Yap, bener banget, ular piton atau sanca. Nah, dari banyaknya jenis ular piton atau sanca, kira-kira akan ada jenis apa aja ya? So, jangan kemana-mana, tetap di Satwa Kita. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi bareng sama Lia di Satwa Kita. Dan hari ini seperti dengan episode kemarin, masih bersama dengan Reptile Keeper Pekalongan. Tapi kali ini ada hewan yang melata-melata di leher, digendong, di meja juga ada ular ya Mas ya. Hari ini kita akan bahas hewan ular piton. Dengan ada 1, 2, 3, 4. Benar ya Mas ya, ada 4 ya. Masih bersama dengan Mas Syarifudin dan juga Mas Ijat. Mas Ijat, temannya Winnie Pin guys. Bukan. Ada Mas Ijat juga di sini. Oke Mas, ini total kalian punya piton berapa? Ini enggak cuman punya saya, cuman ada beberapa dari komunitas. Oke. Emang pada suka ular piton berarti ya? Emang ya. Kalau yang ini nih Mas, aku pengen tanya yang ini nih jenis apa nih? Warnanya cantik nih soalnya. Molurus albino. Molurus Sama-sama albino. piton, sama family tapi beda spesies. Oke, beda spesies. Dia spesiesnya yang Molurus. Molurus. Dengan warnanya yang emang kayak gini ya berarti ya Mas ya, albino. Molurus albino termasuk ke dalam jenis ular sanca bodo atau piton molurus yang masuk ke dalam famili Pitonidae. Ular ini termasuk salah satu jenis ular yang banyak dipelihara oleh pecinta reptil ular. Ular sanca bodo biasa disebut juga sebagai Asiatic rock python, Burmese python, atau tiger python. Sedikit berbeda dengan python molurus biasa, kali ini ada python molurus dengan genetik albino. Memiliki warna yang cerah dan cantik, ular sanca bodo secara alami mendiami hutan tropis basah. Ular ini senang berada di tempat yang tidak jauh dari air atau tempat yang lembab, namun tetap membutuhkan sinar matahari guna menaikkan suhu tubuhnya. Seekor ular bodo betina sekali bertelur bisa mencapai 40 butir atau lebih. Telur-telur tersebut akan menetas setelah 60 hingga 80 hari. Panjang anak yang baru menetas tersebut berkisar 60 hingga 70 cm. Berarti dia termasuknya kelainan genetik. Waduh, ini gede banget nih. Ini umur berapa sih Mas kalau 3 ini? tahun. 3 tahun segede ini, tapi dia bisa lebih gede lagi? Bisa. Oke. Lucu ya warnanya ya. Emang warnanya albino tuh emang identik dengan kuning mata merah. Kuning mata merah. Oh, ini matanya merah. Iya. Oh iya benar. Dan kalau piton ini dia lebih ke melilit ya Mas ya? Iya, membunuh mangsanya dengan cara melilit. Dan cara melilit. Tapi tuh kepalanya tuh udah lihat-lihat ke sini. Tuh. Tapi dia ukurannya bisa lebih gede lagi berarti? Iya, masih bisa gede. Oke, ini albino. Yang satunya ini juga albino ya, kuning ini ya. Albino. Ini apa nih Mas kalau yang ini spesies apa nih? Kalau ini Reticulatus piton. Orang-orang biasa memanggilnya sanca kembang atau sanca batik. Oh, ini karena motifnya ini, kulitnya ini. Reticulatus python atau yang memiliki nama lain sanca kembang, sanca batik, ataupun sanca timur laut adalah sejenis ular dari suku Pitonidae yang berukuran besar dan memiliki ukuran tubuh terpanjang di antara ular yang lain. Ukuran terbesarnya dikatakan dapat melebihi 8,5 meter dan merupakan ular terpanjang di dunia. Sanca kembang sendiri memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah sanca kembang dengan gen platinum 1 ini. Platinum atau fire adalah bentuk heterozigot dari Retic ivory. Ular ini memiliki warna yang cantik, warna kuning yang dominan dengan perut yang berwarna putih. Semakin tumbuh besar akan muncul warna perak dan memiliki ekor berpola seperti medali, mirip dengan ular jenis sunfire.
Sanca kembang bertelur antara 10 hingga sekitar 100 butir. Telur-telur ini dierami pada suhu 31 hingga 32 derajat Celcius selama 80 hingga 90 hari, bahkan hingga 100 hari. Ular ini berhabitat di hutan-hutan hujan tropis yang lembab, padang rumput, semak belukar, bahkan perkebunan. Si dua ini? Kalau ini sama-sama Reticulatus piton sih. Sama juga. Ini mungkin Iya. piton yang sering dijumpain sama masyarakat kali ya, bukan yang ini. Beda? Beda. Oke, bedanya apa tuh Mas? Ini beda, coraknya juga beda? Iya beda. Kalau ini jenis tiger, tiger. Kalau ini platinum. Oke. Yang membedakan apa sih Mas? Genetiknya ya? Genetiknya beda. Dari segi corak juga udah beda. Oke. Dari corak juga beda. Kalau mereka ini berarti habitatnya di mana? Di darat? Darat. Di darat. Berarti dia kalau di alam juga makannya hewan-hewan kecil sembarang ya biasanya ya. Kadang yang masuk pemukiman, kadang makan ayam, kambing juga bisa. Oke. Dan kalau misalnya kalian nemuin piton tuh biasanya berarti langsung diurus sama komunitas? Iya, tergantung ukuran. Oke. Kalau ukurannya masih bisa diatasi, satu orang cukup. Cuman kalau besar ya harus beberapa orang. Oke. Ada yang paling besar nggak Mas? Kalian nemuin ada piton yang paling gede seberapa tuh? Paling gede ya 4 meter. 4 meter. Kalau ini kayaknya juga gede, ini berapa meter nih? 2,5 kayaknya. Ini 2,5 sepanjang ini. Kalau dijajar orang berapa orang tuh biasanya Mas? Kurang tahu itu Kak. 10 kali ya? Ada kali ya? Iya. Oke. Aduh, tuh dia bersisi kayak gini, emang warnanya cantik ya. Oke, jadi Mas nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kita istirahat dulu sebentar. Ini biar si ular-ularnya ini juga tenang. Ini emang kayak gini ya, dia pergerakannya lambat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Satwa Kita. Kembali lagi di Satwa Kita, masih bersama dengan Reptil Keeper Pekalongan dan juga ada Mas Syarifuddin dan Mas Ijat, sama dengan ular-ularnya yang warna-warni ya Mas ya. Iya. Ya, ini kalau cara bedain jantan betina itu gimana Mas, bisa nggak sih? Itu harus pakai alat Kak. Oh, harus pakai alat. Oke, alat sexing namanya. Ada alatnya sendiri. Nanti di apain tuh biasanya? Masukkan ke lubang itunya. Oke, berarti emang udah ada caranya sendiri ya. Kalau misalnya kita bedain kayak gini, emang susah ya Mas ya buat dilihatnya ya. Oke. Waduh, tuh kenapa tuh melat-melat? Begitu, tenang ya. Ini kalau misalnya kita pegang kepalanya nggak apa-apa berarti? Kalau udah peliharaan nggak apa-apa. Oh, udah peliharaan nggak kalau apa-apa. liar ya pegang badannya aja. Langsung langsung dililit ya gitu ya. Oke, ini juga ngeluarin suara. Bising. Itu tandanya kenapa tuh dia? Emang kayak gitu atau merasa terancam atau apa? Ya, ada yang terancam, kadang ya ada yang suka begitu juga. Oke, emang kayak gitu. Emang kebiasaan dia emang ngeluarin kayak gitu. Tapi bukan karena terancam atau apa ya berarti ya Mas ya? Kalau terancam bisingnya lebih keras lagi. Oh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini disatuin, ini kan beda genetik ya? Iya. Dia nggak berantem? Enggak. Oh, karena dia tahu jenisnya sama-sama ular nih, kita temenan gitu? Enggak sih. Nggak juga? Kalau sama-sama Ini kenapa nih liatnya ke aku semua nih? Aduh. Selain sebagai peliharaan, Sobat Satwa juga bisa melakukan breeding terhadap ular piton ini. Sobat Satwa hanya perlu memasukkan sepasang indukan jantan dan betina ular piton dalam satu kandang. Jika dalam beberapa hari indukan betina ular piton memiliki ciri-ciri kehamilan, pisahkan jantan ular piton dari betina ke kandang lain. Adapun ciri-ciri kehamilan dari ular piton betina adalah ukurannya yang akan lebih besar dari sebelumnya, dengan bagian perut yang terlihat sedikit menggelembung. Tubuh ular pun akan semakin besar dan membuat ular piton betina mudah berganti kulit. Ular betina pun menjadi lebih agresif dalam keadaan aman maupun tidak aman. Indukan betina akan memiliki nafsu makan yang lebih. Dan untuk memastikan kehamilan, Sobat Satwa juga perlu meraba bagian perut betina dari ular piton. Jadi kalau sama-sama piton dia nggak berantem. Walaupun ukurannya besar atau kecil itu kalau dijadikan satu nggak berantem. Oh, kayak gitu.
Malah dia jadinya kayak saling melindungi komplotannya gitu ya Iya. berarti ya Mas ya. Kalau perawatan piton tuh susah nggak sih? Gampang. Gampang. Kalau sama ular yang jenis lain, gampang mana? Atau sama? Sama aja sih Kak. Sama aja. Kalau piton ini gimana Mas? Kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang, terus apa lagi? Kalau piton tergantung sih Kak. Ada yang ngasih pakan 2 minggu sekali, ada yang ngasih pakan habis pup baru kasih oke. makan. Oh, dia pup baru dikasih makan. Iya. Emang dia tahan lapar juga ya berarti ya? Iya. Kalau pitonnya dia jalannya cepat nggak Mas? Atau lambat juga? Kalau dipelihara itu ya ini nggak cepet. Ya, Cuman kalau yang diliar-liar ya cepet-cepet. cepet ya gitu ya. Tergantung sama habitat juga ya berarti ya dia habitatnya. Kalau di reptil keeper biasanya ditaruh di ruangan gini aja atau ada tempatnya sendiri sih, Mas Ijat? Maksudnya gimana? Ada rumahnya sendiri kah untuk si piton ini? Oh, ada. Atau dilepas gini aja? Ya sih di kandang Di kandang juga? juga. Oh, oke, berarti ukurannya harus menyesuaikan gede ularnya juga ya? Iya. Biasanya satu kandang tuh berapa ular? Biasanya satu kandang 1 ular. Oh, oke. Waduh, kaget tuh. Kayaknya kaget ya Mas ya, kalau gitu ya? Atau emang main? Oh, Ada yang birahi. ada yang birahi juga. Cara lihatnya kalau dia birahi gimana Mas? Ciri-cirinya apa? Kebanyakan ya di kandang nggak bisa diem, cuman, Menggeliat gitu? nah, Oke. terus yang terutama nggak mau makan, mogok makan. Oh, mogok makan justru. Jantan Kebanyakan betina. mogok makan. Oh, jantan betina sama kayak gitu ya berarti ya? Oke. Waduh, ini udah mulai turun-turun kayak gini ya. Berarti dia kalau dikawinkan harus satu jenis, harus satu gen atau gimana? Enggak sih, kalau satu gen dengan gen yang lain itu bisa. Bisa. Misal ini kan gen albino atau resesif. Kalau dikawinkan dengan albino sama-sama albino, maka anaknya akan hasil albino. Oke. Cuman kalau albino sama normal, maka akan hasilnya normal. Oke, berarti memang mengikuti gen yang dominan yang mana gitu ya berarti ya Iya. Mas ya? Oke, berarti selama ini udah Kalau pernah. sama ini beda. Kalau ini apa? Ini kan mau lurus. Sama-sama piton, cuman beda spesies. Oh, Cuman kayak kalau gitu. dikawinkan sama yang reticulatus itu namanya hybrid. Oh, beda ini lagi, beda spesies lagi. Iya. Oke, unik ya ternyata ya ular tuh ya. Dan untuk perkawinannya juga nggak gampang juga ya berarti ya Mas ya? Nunggu waktunya. Nunggu waktunya, biasanya nunggu waktu berapa lama? Tergantung umur Kak. Tergantung umur juga. Oke, Umur, oke. ukuran. Kadang ya umur berapa tahun udah birahi ada. Oke, berarti tergantung ukurannya mereka juga kesiapan si ularnya ini juga ya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Ijat ya, Iya. Mas Syarifuddin ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Satwa Kita. Halo pemirsa, kembali lagi di Satwa Kita. Masih bareng sama Lia dan juga si ular piton ini. Ini ada yang turun-turun kayak gini nih. Sudah mulai mau mengitari studio nih kayaknya nih ya. Ini emang si piton ini emang nggak bisa diem ya dia ya? Atau emang lagi aktif kayak gini tuh? Emang lagi aktif sih. Emang lagi aktif. Emang mainnya kayak gini dia berarti? Iya, kayak gitu. Jadi bukan menyerang ya pemirsa ya, tapi emang mainnya tuh melata-lata, terus melilit-lilit itu tandanya main. Iya. Ya nggak tahu ya sebenarnya. Tuh turun lagi dia Mas. Meski ular dapat melakukan shading atau pergantian kulit secara mandiri, namun tetap harus dilakukan perawatan agar ular tidak gagal shading loh. Ada beberapa hal yang menyebabkan ular gagal ketika ganti kulit. Kegagalan pergantian kulit bisa dikarenakan perawatan yang kurang tepat, kebiasaan menangani sewaktu ular dalam proses pergantian kulit, dan adanya penyakit tertentu. Memegang ular pada saat ganti kulit dapat menyebabkan dye-sack disease atau masalah shading yang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit ular. Penyebab lain dari kegagalan pergantian kulit yaitu nutrisi yang tidak seimbang, penempatan ular yang tidak sesuai, serta keberadaan benda-benda ketika ular menggosokkan badannya untuk melepaskan kulit. Namun, Sobat Satwa jangan khawatir, gagal shading dapat diatasi dengan memberikan nutrisi yang seimbang pada ular. Dan sebaiknya jangan memegang ular saat ganti kulit ya.
Nah, oke. Kalau si piton ini, berarti kan dia ganti kulit juga ya? Iya. Ada patokan waktunya nggak sih biasanya kalau ganti kulit itu kapan? Biasanya 40 hari sekali. Kalau enggak ya 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Oke, mulai kecil berarti dia udah bisa ganti kulit ya? Iya, udah bisa. Ganti sendiri atau dibantuin biasanya Mas kalau ini? Biasanya kalau aku sendiri sih dibantuin. Ditarikin gitu berarti? Iya. Cuma dengan halus. Oh, oke. Itu 1 hari langsung lepas semua atau gimana kalau ini? Kalau ini sendiri sih langsung lepas. Langsung lepas? Langsung lepas. Oke, berarti kalau misalnya udah ada kulit kering di luar, tandanya dia udah selesai untuk ganti kulitnya. Betul. Kayak gitu. Oke. Semua piton ini berarti udah ganti kulit ya, Mas ya? Udah. Udah siap untuk berkembang biak juga? Kalau ini udah sih. Kalau ini udah? Udah. Oh, kalau ini udah. Ini jantan atau betina nih? Ini jantan. Oh, ini jantannya? Iya. Oke. Kalau telurnya piton segede apa, Mas? Biasanya tergantung ukuran sama pitonnya. Oke. Oh, beda-beda berarti. Oh, berarti kalau misalnya yang ini nih, si kuning ini, seberapa biasanya? Kalau segini dikawinkan, biasanya ada yang meninggal. Oh, gitu. Kenapa? Karena nggak Breeding biasanya. Oh, berarti emang harus pintar-pintar untuk ngerawat telurnya juga berarti ya? Iya. Oke. Dan ini makannya apa Mas kalau piton? Ini biasanya kita Dikasih makan kasih apa? makan kepala ayam. Kepala ayam? Kalau enggak marmut. Kalau nggak marmut? Iya. Ular piton memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda, bergantung pada ukurannya. Ular piton yang berukuran kecil biasanya memangsa hewan pengerat, kadal, dan burung kecil. Sementara itu, ular piton yang besar dapat memangsa hewan seperti babi, monyet, kijang, dan hewan-hewan besar lainnya. Proceedings of the National Academy of Science mengatakan ada laporan tentang ular piton besar yang menyerang manusia. Meski tampak menyeramkan dengan tubuhnya yang besar, ular piton bergerak dengan lambat, yakni sekitar 1 mil per jam atau 1,6 km per jam. Ular piton bergerak maju dalam garis lurus dengan mengencangkan tulang rusuknya, mengangkat 1 set sisik di perutnya, dan menggerakkan tubuhnya ke depan. Mau nambah piton lagi nggak Mas? Kalau rencana sih enggak. Rencana nggak? Kalau Mas Arifudin? Nambah. Nambah. Mau yang jenis apa lagi? Masih utuh, mau lurus. Mau lurus Buat juga? ini soalnya. Oh, buat jodohnya mau dijodohin. Ini belum kawin berarti ya? Belum, ini jantan. Oh, itu yang jantan. Nih, kalau yang birahi tadi gimana Mas? Yang ciri-cirinya? Menggeliat ya? Mogok Biasanya makan. mogok makan di kandang itu nggak bisa diem. Nyundul lah. Oh, nyundul. Aneh, Nggak aku mau nyaman. kawin nih, aku mau kawin nih gitu ya berarti ya. Oke. Nah, Mas, ini kan kita kasih makan ya tadi ya. Terus cara bedain ini nih, piton sama si molurus. Ya, Itu apa? molurus piton. Hampir sama soalnya molurus piton. Dari segi corak juga beda, Kak. Cuman ini kepalanya juga ini beda. Bedanya Kalau ini lebih ini ya lebih. Pendek tapi ke kotak-kotakan itu, Kak. Oke, kalau si pitonnya? Lebih ke panjang lah. Oh ya, lebih panjang ya bentuk mukanya ya. Oh iya, tapi Dari tubuh juga beda. Kalau itu apa? Retikulotus piton kan panjang besar, cuman kalau ini pendek tapi apa ya? Berisi. tebel gitu, badannya lebih tebel, lebih gede juga ya. Oh iya, karena mungkin emang genetiknya juga beda ya. Oke, jadi dari bentuk kepalanya emang Udah beda. udah beda, tapi emang hampir mirip ya sebenarnya ya Mas ya. Sama ini juga hampir mirip. Ya pinter-pinter kita lah untuk bisa membedakan antara jenis satu dan jenis yang lainnya juga ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Arifudin dan juga Mas Ijat, terima kasih kita sudah berbincang-bincang tentang piton hari ini. Nanti kalau misalnya tambah piton lagi, calling-calling ya Mas ya? Iya. Calling-calling, mungkin kita bisa ngobrolin lagi tentang piton. Tuh kenapa tuh lidahnya kayak gitu, tandanya apa dia? Emang kebiasaannya kayak gitu. Oke, asal dia nyaman ya nggak kenapa-kenapa lah ya. Iya. Oke, dan kayaknya aku harus pamit pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Satwa Kita episode kali ini, dan tetap saksikan Satwa Kita hanya di Batik TV. Lia Gisti, Mas Syarifudin, dan juga Ijat. Mas Ijat pamit. Sampai jumpa.